فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Dan semoga ini juga bagian dari apa yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya di antara mereka, saling mengajari dan mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka rahmah, turun kepada mereka ketentraman, mereka diliputi oleh rahmah, mereka dikerumuni oleh para malaikat dan disebut-sebut dengan baik oleh Allah di kalangan para makhluk yang ada di sisinya. Kita masih di awal-awal halaman 97. Fa qaulullahi ta'ala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutuskan rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agama itu di atas seluruh agama, sekalipun orang-orang musyrik membencinya. Ai ba'atsallahu ta'ala rasulahu bil ilmin nafi' wal amalis shalih, yaitu Allah Ta'ala mengutuskan rasulnya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal shalih, wa humas siratul mustaqim, dan kedua-duanya adalah jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus memang gabungan antara ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ilmu yang bermanfaat ini berlainan dengan keadaan orang-orang Nasara yang beramal tanpa ilmu. Dan amal soleh ini berlainan dengan keadaan orang-orang Yahudi yang memiliki ilmu tapi tidak beramal. Maka gabungan dari ilmu dan amal itulah siratul mustaqim, jalan dari orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu. Baik. Faman salakah shara minal muflihin az-zahirin. Barang siapa menempuh jalan ini, jadilah dia termasuk dari orang-orang yang beruntung dan menang. Qala al-allamatul Qurtubi rahimahullah, liyudhhirahu 'alad dini kullih ay bil hujaj. Menang dengan argumentasi. Wa minaz zuhur al-ghalabatu bil yad fil qital. Termasuk dari kemenangan adalah zuhur, artinya kemenangan ya. Ghalabah ya kemenangan juga. Kemenangan dengan tangan, yaitu secara fisik menang di dalam peperangan. Wa laisal muradu bil zuhur alla yabqa dinun akhar minal adyan. Bukanlah yang dimaksudkan dengan kemenangan itu tidak tersisa agama yang lain. Balil murad ayyakuna ahlul Islam alina ghalibin. Namun yang diinginkan adalah kaum muslimin itu menang dan mendominasi, menundukkan yang lain. Seperti yang Nabi dapatkan di akhir hayat beliau dan di masa Khulafaur Rasyidin. Agama lain ada, tetapi Islam yang menang. Wa minal idhar alla yabqa dinun siwal Islam fi akhir zaman. Dan termasuk dari dimenangkannya agama ini adalah tidak tersisa agama selain Islam di akhir zaman, yaitu di masa turunnya Nabi Isa. Baik, di masa perjuangan Nabi Isa di akhir zaman. Selesai dari tafsir Al-Qurtubi. Wa qala al-Imam Sa'di rahimahullah, liyudhhirahu 'ala dini kullih liyu'liyahu 'ala sa'iril adyan, agar Allah menjadikannya unggul, menang
di atas agama-agama yang lain. Sair terkadang artinya semua, terkadang artinya adalah yang lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari di dalam Syarah Qatrin Nada. Bil hujjati wal burhan, dengan argumentasi dan bukti. Wa yudhiru ahlahu al-qa'imina bih bisayfi wassinan, dan juga Allah memenangkan ahlinya, ahli agama ini, pemeluk agama ini, yang menegakkannya, memenangkannya dengan apa? Dengan pedang dan tombak. Fa amma nafsuddin, adapun agama ini sendiri, fa hadzal wasfu mulazimun lahu fi kulli waqt, maka sifat ini, sifat zuhur wal ghalabah wal ulu, yaitu kemenangan, keluhuran, dominasi, sifat ini akan terus menempel padanya di setiap waktu. Secara argumentasi, secara zatnya, tak ada yang mampu mengalahkan agama Islam. Agama yang lain pasti kalah dan lemah. Fala yumkinu ayyu ghalibahu mughalib, maka tidak mungkin ada satupun agama yang melawan dia yang akan mampu mengalahkan dia. Au yukhasimahu mukhasim, atau bersengketa, bertentangan dengannya, agama yang berlawanan dengannya, illa falajahu wa balasah, kecuali akan mengalahkannya dan menundukkannya. Asal dari balasah adalah membuatnya berputus asa, ya, kalah secara total sampai putus asa. Wa shara lahu dhuhuru wal qahr, dan jadilah agama Islam ini yang memiliki kemenangan dan dominasi, yaitu menundukkan agama yang lain. Wa ammal muntasibuna ilaih, adapun orang-orang yang menisbatkan diri kepada agama ini, fa innahum idza qamu bih, maka sesungguhnya mereka, jika mereka menegakkan agama ini, bukan malah meninggalkannya, sibuk berpikir dan sibuk berbicara akan membebaskan Baitul Maqdis, tapi masjid di dekat dia sendiri tak didatangi untuk sholat subuh misalkan, ini memalukan tentunya. Bermimpi menegakkan agama syariat Islam di bumi, tapi sehari-harinya menyelisihi sunnah Nabi, ini bukan menegakkan Islam namanya. Wastanaru binurih, mereka mau menyinari diri mereka dengan sinaran Islam, bukan malah kagum dengan ajaran-ajaran agama yang lain, kagum dengan budaya kufar dan sebagainya, bukan. Wahtadau bihadiyih, dan mau mengikuti hidayahnya. Ihtada, yaitu mengikuti hidayah, dengan hadiyih, dengan jalan Islam. Asal dari hadiyu sih jalan, ya. Kalau huda petunjuk, hadiyu jalan. Fi masalihi dinihim wa dunyahum, di dalam kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka, memang mau kembali kepada ajaran Islam. Baik, fakadzalika la yaqumu lahum ahad, maka demikian pula kalau mereka mau seperti ini, tidak ada seorang pun yang mampu berdiri menghadapi mereka. Cuma tatkala yang terjadi terbalik, ya, memang kita akan mengalami kehinaan demi kehinaan, naudzubillah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dzullah la yanza'uhu ankum hatta tarji'u dinakum hatta turaji'u dinakum." Apabila kalian telah saling jual beli dengan ainah, yaitu sistem riba yang terselubung itu, dan kalian memegang ekor-ekor sapi, yaitu menggambarkan sudah lebih ridho dengan peternakan, waraditum bizara, sudah puas dengan pertanian, wa taraktumul jihad fi sabilillah, kalian meninggalkan jihad fi sabilillah. Dan ini umum, pola jihad tidak harus betul-betul mengangkat pedang, ini umum, jihad-jihad syar'i banyak jenisnya. Allah akan menguasakan kepada kalian kehinaan, dan dia tidak mencabut kehinaan tadi dari diri kalian sehingga kalian merujuk kembali agama kalian.
Tayyib. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lain-lain dari Ibni Umar, At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan yang lainnya dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Tayyib, dikatakan di sini wala budda ayat haru ala ahlil adyan, dan pastilah mereka akan menang, akan unggul di atas pemeluk agama-agama yang lain. Wa idza dayya'u, namun apabila mereka menyia-nyiakan agama ini, waqtafau minhu bimujarradil intisabi ilaih, mereka merasa cukup dari agama ini dengan semata-mata menisbatkan diri kepadanya, mengaku Islam tapi tidak sholat, tetapi tidak mengikuti cara beragamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yanfa'hum dzalik, yang demikian tadi tidak bermanfaat untuk mereka walaupun jumlah mereka mayoritas. Tayyib, malah mungkin menjadi hamba orang-orang kafir secara mungkin secara mental, secara budaya, atau secara yang lain-lainnya, walaupun di negara sendiri. Husaun ka husa isail. Tayyib, bagaikan buih di aliran banjir dan sebagainya itu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Sauban yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan lain-lain. Wa sara ihmaluhum lahu sababa taslitil a'da'i alaihim, dan jadilah penyia-nyiaan yang mereka lakukan kepada agama ini, ihmal yaitu penyia-nyiaan, menjadi sebab dikuasakannya musuh-musuh terhadap mereka. Musuh menguasai dan mendominasi mereka. Wa ya'rifu hadza man istaqra al-ahwal, orang yang mempelajari keadaan-keadaan, mempelajari sejarah kaum muslimin akan mengenali itu, mengetahui itu. Wa nadhara fi awalil muslimin wa akhirihim, dan merenungkan keadaan awal kaum muslimin dan akhirnya, membandingkannya sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Nabi mengatakan inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa satusibu akhiraha umurun wa fitan. Sesungguhnya umat ini dijadikan keselamatannya di generasi pertamanya, dan generasi terakhirnya akan tertimpa berbagai perkara dan kekacauan. Ini isyarat yang kuat sekali. Maka tidak ada jalan keselamatan dan kemuliaan kecuali dengan kembali kepada ajaran pertama yang menyebabkan generasi pertama menjadi menang dan berjaya itu. Baik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah selesai dari tafsir As-Sa'di. Baik, masuk ke halaman 98. Wa qala al-'allamatul Qurtubi rahimahullah, al-din ay al-adyan. Walaupun lafadznya mufrad tetapi ini ismul jins, menunjukkan semua agama masuk di sini selain Islam, karena Islam yang dijadikan sebagai tolak ukur kemenangan di situ, yang dimenangkan. Li'anna din masdar yu'abbaru bihi an jama', karena lafadz ad-din ini masdar yang digunakan untuk mengungkapkan kumpulan agama-agama. Iya, dia ismul jins. Selesai dari tafsir Al-Qurtubi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yushikanna ayyanzila fikum ibnu Maryam, benar-benar sebentar lagi akan turun di tengah-tengah kalian putra Maryam, hakaman adlan. Hakam ini adalah sifat mubalaghah dari hakim, betul-betul menjadi hakim. Adlan ini masdar sebagai pola mubalaghah dari adil. Baik. Yang sangat adil. Fayaksirus salib, beliau mematahkan salib-salib, bukan malah memeliharanya atau menyembahnya, tapi bahkan mematahkannya, merusaknya. Wa yaqtulul khinzir, membunuh babi, menunjukkan babi itu memang haram, karena sesuatu yang bermanfaat niscaya tidak boleh untuk dibunuh, harus dimanfaatkan. Tatkala dia dibunuh menunjukkan memang dia itu haram menurut para fuqaha. Wa yada'ul jizyah, dan menghilangkan jizyah, tidak ada lagi upeti dari agama lain.
Kalau mau masuk Islam selamat, kalau tidak akan diperangi oleh Nabi Isa nanti. Wa yufidul mal, boleh yufid, boleh yafid. Kalau yufid berarti Nabi Isanya yang membuat harta benda itu melimpah, tentunya dengan seizin Allah Ta'ala. Hatta la yaqbalahu ahad, sehingga tidak ada seorang pun yang menerimanya, saking banyaknya harta di waktu itu. Hatta takuna sajdatul wahidatu khairan, ya harusnya ya, karena sebagai khobar takun berarti harus mansub ya, khairan minad dunya wa ma fiha, sehingga satu sujud itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Summa yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian menghendaki, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bih, dan tidaklah satu ahli kitab pun kecuali dia benar-benar akan beriman kepadanya min qabli mautih. Ini qiraah Abu Hurairah ya, ada min. Kalau qiraah kita tidak ada minnya ya. Qiraah kita tuh qiraah siapa ya? Qiraah Hafiz an Asim an Abi Abdurrahman As-Sulami an 4 sahabat. Qiraah kita sampai ke 4 sahabat, yaitu Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, dan Ibni Mas'ud. Nah, untuk qiraah Abi Hurairah ada min. Baik. Illa la yu'minanna bihi min qabli mautih, sebelum kematiannya. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat Isa ibnu Maryam akan menjadi saksi terhadap mereka. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala al-'allamatul Qurtubi rahimahullah, inna Isa la ya'ti li ahlil ardi bi syari'atin ukhra. Sesungguhnya Isa tidak akan mendatangi penduduk bumi dengan syariat yang lain. Wa inna ma ya'ti muqarriran li hadhihi syari'ah. Beliau hanyalah datang untuk menetapkan syariat ini, mujaddidan laha, sebagai pembaharu untuk syariat ini. Karena Nabi sudah menjanjikan setiap 100 tahun akan ada yang memperbaharui agama ini, setelah boleh jadi dibuat lusuh oleh penduduknya, oleh umatnya sendiri. Nah, ada yang memperbaharui agar segar kembali. Li'anna hadhihi syari'ah akhirus syara'i', karena syariat ini adalah akhir dari syariat-syariat yang ada. Wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam akhirur rusul, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir. Wa yadullu ala hadza dalalatan wadihah, dan yang menunjukkan kepada kesimpulan ini dengan penunjukan yang jelas adalah qaulul amir li Isa, ucapan pemimpin muslimin di waktu itu, nanti ya di akhir zaman, kepada Nabi Isa, ta'al sholli lana, kemarilah salatlah untuk kami, yaitu menjadi imam. Fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara. Beliau mengatakan tidak, yaitu saya tidak mau. Sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Jadi umat ini secara globalnya tetap dipimpin oleh pemimpin dari umat ini, bukan Nabi Isa. Walaupun jelas Nabi Isa juga akan membantu pemimpin yang tertinggi ini. Takrimatallahi li hadhil ummah, sebagai pemuliaan Allah untuk umat ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, disebutkan dalam catatan kaki. Selesai dari kitab Al-Mufhim, syarah Talkhis Sahih Muslim. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu hakaman ay hakiman. Wal makna annahu yanzilu hakiman bihadhihi syariah. Maknanya adalah Nabi Isa akan turun sebagai hakim, turun ke dunia ini sebagai hakim dengan menggunakan syariat ini, syariat Muhammadiyah. Fa inna hadhihi syariah baqiyatun la tunsakh, karena sesungguhnya syariat ini akan kekal, tidak dihapus. Bal yakunu Isa hakiman min hukami hadhil ummah, bahkan jadilah Isa sebagai salah satu dari hakim umat ini. Ila qaulih, sampai pada ucapan beliau, wali Tabrani min hadis Abdullah bin Mughaffal yang zilu Isa bin Maryam musaddiqan bi Muhammadin ala millatih. Isa akan turun, Isa bin Maryam akan turun ke dunia ini dalam keadaan membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas agama beliau. Takhrijnya ada di sini di Mu'jamil Awsat di catatan kaki itu. Kesimpulannya hadisnya hasan. Kita masuk ke halaman 100.
Qauluhu fayaksirus salib wa yaqtulul khinzir. Dia mematahkan salib dan membunuh babi, yubtilu dinan nasraniyah, membatalkan agama Kristen. Bi ayyaksira salib haqiqatan, yaitu secara hakiki beliau akan mematahkan salib. Wa yubtila ma taz'umuhun nasara min ta'zimih, dan membatalkan apa yang dinyatakan atau disangkakan. Za'ama ada beberapa makna ya, ada 4 makna minimalnya. Baik. Yaitu mengagungkan beliau. Orang Nasara menyatakan, oh kami mengagungkan Isa, bahkan menyembahnya, akan dibatalkan oleh Nabi Isa. Beliau berdakwah bukan untuk disembah. Wa yustafadu min, dan diambil faedah dari hadis ini, tahrimu qatina'il khinzir, diharamkan untuk memelihara babi. Wa tahrimu aklih, dan diharamkan untuk memakannya. Wa annahu najis, dan bahwasanya dia itu najis. Li'anna syai'al muntafa'u bih, karena benda yang bisa diambil manfaatnya la yusra'u itlafuh, tidak disyariatkan untuk dimusnahkan. Baik, selesai dari Fathul Bari. Sekarang makna syirik. Wa qaulullahi ta'ala walau karihal musyrikun. Asyirku lughatan huwa asyirkatu wal musyarakah khalatul malikain. Syirik secara bahasa adalah perserikatan, musyarakah, yang bersama ya, perserikatan atau kebersamaan di dalam kepemilikan. Khalatul malikain, yaitu mencampurkan 2 pemilik terhadap suatu barang misalkan. Wa syirku syar'an darban, secara syariat syirik terbagi menjadi 2. Ahaduhuma asyirkul azim, syirik yang besar. Wa huwa isbatu syarikin lillahi ta'ala, yaitu menetapkan adanya sekutu untuk Allah Ta'ala. Yuqal asyraka fulanun billah, dikatakan fulan berbuat syirik kepada Allah. Wa dzalika a'dhamu kufur, itu adalah kekufuran yang paling besar. Wasani asyirkus shaghir, yang kedua syirik kecil. Wa huwa mura'atu ghairillahi ma'ah, yaitu memperhatikan selain Allah bersama Allah. Harusnya sholatnya ya yang diperhatikan adalah Allah, tapi juga sambil membayangkan, oh ini netizen akan menertawakan saya, tidak ya, netizen puas tidak ya, malah mikir itu, karena sholatnya sambil di apa istilahnya, di videokan, na'udzubillah misalkan. Fi ba'dil umur, di sebagian perkara, wa huwa riya, ya riya, ingin amalannya dilihat untuk dipuji. Selesai dari secara ringkas dari Mufradat Gharibil Quran. Sekarang al-balaghah fil ayah. Balaghah di dalam ayat ini yang pertama jinasul istiqaq. Ada yang namanya jinas al-istiqaq. Ana sebutkan dalam catatan kaki secara kesimpulannya yang namanya al-jinas al-istiqaqi adalah terjadinya keserupaan di antara 2 lafaz di dalam pengucapan dan di dalam pecahan lafadznya. Yaitu asal lafadznya, hurufnya itu ada kesamaan. Tapi apa maknanya ada suatu kelainan. Fi qaulihi, di dalam firman Allah Ta'ala, huwallazi arsala rasulah, dialah Allah yang mengutuskan rasulnya. Arsala rasulah, itu dikatakan jinas. Dalam ilmu balaghah ada kemiripan. Ada ra, sin dengan lam di situ, sama-sama memilikinya. Asani, baginya apa yang betul? Asaniyah tentunya. Idhafatul mausuf ila sifatih, penyandaran objek yang disifati kepada sifat dia. Fi qaulihi wa dinil haq, asalnya kan ad-dini al-haqqi. Tapi sekarang dibuat dengan pola idhafah. Li ghardil idah, tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwasanya memang agama ini adalah agama kebenaran. Dan telah kita lewati dalam tafsirnya menunjukkan mubalaghah, betul-betul sangat pasti kebenaran agama ini. Mislu, contohnya azabul hariq, siksaan yang membakar, asalnya kan al-azab al-hariq. Baik, selesai dari Hadaiqur Rauh wa Raihan. Sekarang kita masuk ke halaman 102.
Al-Babul Ashir, tafsir surat As-Saff al-Ashirah, ayat yang ke-10. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian untuk aku tunjuki kepada suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih? I'rabnya ada di bawah situ. Demikian pula perselisihan qiraah telah tertulis di situ. Kita di pertengahan 103. Tafsirul ayat, qaulullah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum. Fihi isti'malul ikhbar bisighati al-istifham, yaitu menggunakan pengkhabaran tetapi memakai pola pertanyaan. Jelas Allah ingin mengajari kita, tetapi membukanya dengan pertanyaan. Tujuannya litaswiqi ashabil himamil aliyah, litaswiq, membuat rindu para pemilik cita-cita yang tinggi. Orang yang memiliki minat dan cita-cita yang tinggi, ingin selamat dari siksa yang pedih, maka dia akan tertarik. Ya Allah, apa itu perniagaan yang menyelamatkan saya? Qala al-Allamatul Biqai rahimahullah, zakara bilafdzil istifham. Allah menyebutkan berita ini dengan pola pertanyaan, taswiqan, agar membuat para pendengar itu rindu. Liyakuna auqa fin nafas, agar lebih merasuk ke dalam jiwa. Fatakuna lahu asyadda taqabbulan, sehingga berita Allah ini nanti yaitu lebih kuat untuk diterima, benar-benar diterima oleh jiwa. Selesai dari Nadmud Duror. Dan pola ini banyak ya dalam Quran dan hadis. Sebelum Nabi mengajari, misalkan Nabi bertanya kepada sahabat, misalkan kalau yang dalam hadis, wa qaulullahi ta'ala, hal adullukum ala tijarah, maukah kalian untuk aku tunjuki kepada suatu perniagaan? Ja'ala dzalika bimanzilati tijarah. Allah menjadikan amalan-amalan yang akan disebutkan nanti itu bagaikan suatu perdagangan. Li'annahum yarbahuna biha, karena mereka dengan perdagangan ini akan mendapatkan untung. Untungnya apa? Ridallah, keridhaan Allah, wa naila jannatih, dan meraih surga Allah, wa najati minan nar, dan meraih keselamatan dari neraka, mendapatkan keselamatan dari neraka. Kita niaga paling dapat berapa bidang tanah di dunia ini, tapi dengan berniaga dengan Allah, surga seluas langit dan bumi. Itu pun gambaran kecilnya ya, seluas langit dan bumi. Jelas apa? Lebih luas lagi. Baik. Qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah, wa tijarah al-jihad, perniagaan di sini nanti adalah jihad. Qala Allah Ta'ala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, sesungguhnya Allah telah membeli dari kaum mukminin jiwa-jiwa mereka dan harta benda mereka. Padahal kita milik Allah, tapi Allah tetap berkenan untuk membeli dari kita. Al-ayah. Wa hadza khitabun li jami'il mu'minin. Ini pembicaraan kepada seluruh kaum mukminin. Selesai dari tafsir Al-Qurtubi. Wa qala al-Imam Sa'di rahimahullah, hadhihi wasiyatun wa dalalatun wa irsyad. Ini adalah wasiat, penunjukan, petunjuk dan bimbingan min arhamir rahimin, dari zat yang paling penyayang, li ibadihil mu'minin, kepada para hambanya yang beriman, li a'zami tijarah, menuju kepada perniagaan yang paling agung, wa ajallil matlub, dan tuntutan yang paling agung. Ajal sih paling agung ya, paling besar. Wa a'la marghub, dan perkara yang tertinggi untuk diminati. Yahsulu biha an-najatu minal azabil alim, akan dihasilkan dengannya keselamatan dari siksaan yang pedih. Wal fauzu, dan kejayaan, keberhasilan, bin naimil muqim, dengan kenikmatan-kenikmatan yang kekal. Wa ata bi adatil ard, Allah mendatangkan alat ard, yaitu penawaran. Hal adullukum, ini penawaran, Allah menawari kita. Adallati ala anna hadza amrun yarghabu fihi kullu mutabassir, menunjukkan bahwasanya perkara ini diminati oleh setiap orang yang
memiliki pengetahuan yang mendalam, mutabasir. Walaupun nampak menyakitkan, mengerikan, menakutkan, menyusahkan, tetapi dia tahu ini akan mendatangkan keberuntungan yang besar. Wa yasmu ilaihi kullu labib, dan setiap orang yang memiliki mata hati yang tajam, labib, dia yasmu ilaih, dia akan meninggi kepadanya. Ya, karena jihad memang tinggi ya. Tidak semua orang mampu jihad yang syar'i tentunya. Nabi mengatakan, apa itu? Rasul amri Islam wa amuduhus shalah wa dzirwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah. Pemimpin segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad fi sabilillah. Ini hadisnya apa ya? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Hadisnya sahih li ghairi. Baik, selesai dari tafsir As-Sa'di, dan silahkan lihat juga tafsir Al-Baghawi. Makna al-azab, qaulullah ta'ala azabin alim, siksaan yang pedih. Aslul azab, asal dari lafaz azab, minal azab wa huwa at-tayyib al-barid, sesuatu yang bagus atau wangi, kalau tayyib wangi, bagus, dan sejuk. Dikatakan apa? Adbun furat, yaitu air yang segar dan tawar. Wa ta'dzib, ta'dzib izalatu adbi hayatih, dihilangkannya kesegaran dari hidupnya dia atau kesedapan hidupnya dia. Ya, ta'dzib, menghilangkan kesegaran, menghilangkan kenikmatan. Wal azab huwa al ija'us syadid, yaitu ija, yaitu membuat kesakitan, syadid yang parah. Wakil ada yang mengatakan huwa min qaulihim azabar rajul idza tarakal ma'kal wan naum, jika dia meninggalkan makanan dan minuman, makan dan tidur. Fata'dzib fil asal, ta'dzib secara bahasa asalnya huwa hamlul insan an ya'dzib, yaitu membawa seseorang untuk melakukan adzab, yaju, yaitu merasa lapar, wa yashar, yaitu begadang, ya tidak tidur. Intinya adalah azab adalah siksaan, menghilangkan kenikmatan hidup, itu azab. Selesai dari mufradat gharibil Quran. Al-balaghatu fi hadhil ayah, balaghah dalam ayat ini, al-ula ityanul khabar bi sighatil istifham litashwiq, didatangkannya berita dengan pola pertanyaan untuk mendatangkan kerinduan, wa jalbir raghbah, dan menarik minat, wa syaddil intibah, untuk menguatkan perhatian. Dzalika li anna qaulallahi ta'ala hal adullukum, karena kalimat Allah di sini hal adullukum, hal harfu istifham maknahul ikhbar. Ini huruf istifham, tapi yang diinginkan nanti adalah pengkhabaran. Allah ingin memberitakan sesuatu. Wal ijab, yaitu menarik sesuatu. Si asal ijab si mewajibkan ya, tapi terkadang ijab yaitu menarik, mendatangkan. Baik. Sa'adullukum, berarti maknanya wahai orang-orang yang beriman, aku akan menunjukkan kepada kalian. Wa innama awradahu fi sighatil istifham, hanya saja Allah mendatangkannya dalam pola pertanyaan taswiqan wa ilhaban liraghbah, untuk membuat rindu dan untuk mengobarkan minat. Wa hadhihi tariqah awqa'a fin nufus, metode ini lebih merasuk ke dalam jiwa. Wa aqrabu ilal qabul, lebih dekat kepada penerimaan. Dirujuk i'rab Al-Qur'an, Nadmud Durar, dan Hadaiqur Rawh war Raihan. Hadaiqur Rawh war Raihan karya Fadilatul Syekhina Muhammad Al-Harari rahimahullah, sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Thayyib. As-sani, bagusnya sih saniyah ya. At-tasbih, yaitu menggunakan pola penyerupaan. Fi qaulihi ala tijarah, suatu perniagaan. Haitsu syabbahal imana wal amala shalih bit tijarah, yaitu Allah menyerupakan keimanan dan amal soleh dengan perniagaan. Bijami'ir ribah wal khusran, karena ada faktor yang menyatukan di situ, yaitu kemungkinan beruntung dan kemungkinan rugi. Yang mau menjalankan ini untung, yang meninggalkan ini rugi. Nah, ini bagaikan perniagaan. Fikul, di semua keadaannya itu. Fasta'ara lahu lafdhat tijarah, maka
Allah meminjam, ini bahasanya aja ya, bahasa secara balaghah, meminjam untuk iman dan amal soleh tadi lafadz perniagaan. Selesai dari hadaik. Kemudian kita masuk ke halaman 106, Al-Babul Hadiyah Asyar, bab yang ke-11, tafsir suratis Saff Al-Hadiyata Asyrah, yang ke-11. Qala Allah Ta'ala, tu'minuna billahi wa rasulih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan menggunakan harta benda dan jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian seandainya kalian mengetahuinya. Oh, tayyib, i'rabnya agak panjang. Kemudian kita masuk ke halaman 108. Nah, setelah disebutkan perselisihan qiraah, kita masuk ke tafsirul ayat. Tafsir ayat ini, qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, summa fassara hadhihi tijaratal azimah. Kemudian Allah menafsirkan, menjelaskan perniagaan yang agung ini, allati la tabur, yang tidak rusak, wallati hiya muhassilatun lil maksud, yang mana perniagaan ini akan menghasilkan tujuan hidup kita. Jelas tujuan kita adalah mencari keberuntungan. Maka justru harus melewati beberapa amalan yang agung ini. Wa muzilatun lil mahzur, menghilangkan perkara yang dikhawatirkan. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, fa ka'annahu qil, maka sepertinya, yaitu seakan-akan ditanyakan, ma hadhihi tijarah allati hadza qadruha, apa perniagaan tersebut yang mana kadarnya seperti ini, yaitu keuntungannya sebesar ini. Maka Allah menjelaskan di ayat ini. Selesai tafsir As-Sa'di. Wa qaulullahi ta'ala tu'minuna billahi wa rasulih, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ista'nafa bihi Allahu ta'ala lahum, ista'nafa bihi Allahu ta'ala lahum bayanatil katijarah. Allah membuka dengan kalimat ini untuk mereka, membuka apa ya? Membuka penjelasan terhadap perniagaan ini bi annah, bahwasanya dia itu tasbitul iman, mengukuhkan iman. Jelas mereka sudah beriman kan? Ya ayyuhalladzina amanu, mereka memang orang beriman. Tapi kenapa dikatakan kalian beriman? Yaitu mengukuhkan iman kalian. Jangan hanya karena sebungkus, satu kotak Indomie, wah langsung murtad. Atau ya dulu sih waktu anak kecil satu kotak Indomie ya iming-imingnya. Tapi jelas maksudnya kalau zaman sekarang ya bukan segitulah. Atau apa? Ya dapat gaji tiap bulan tapi ambil di gereja misalkan atau mana, naudzubillah. Maka iman harus terus dikukuhkan. Alladzi huwa asasul a'mali kulliha, yang mana dia adalah dasar semua amalan, yaitu iman. Tanpa iman amalan gugur. Fil qulub, di dalam jiwa, di dalam jantung. Wal istimraru alaih, dan terus di atas keimanan tadi, terus menerus. Wa asasul iman huwa al-imanu billah, dasar keimanan adalah keimanan kepada Allah. Alladzi lahu jami'u sifatil kamal, yang mana Allah hanya milik dialah seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Tapi bagaimana kita meninggalkan zat yang maha kaya, maha baik, maha penyayang, malah pindah ke apa itu Tuhan yang disalib misalkan, atau Tuhan yang berupa lembu barangkali, atau yang lain-lain, naudzubillah. Imanan biwujudih, yaitu beriman kepada wujudnya Allah, menyelisih orang-orang syuyu'iyun, yaitu komunis yang mengingkari adanya Allah. Wa rububiyatih, beriman kepada rububiyah Allah, hanya dialah yang memiliki sifat rububiyah, tidak seperti agama yang lain meyakini Tuhannya memiliki sifat-sifat rububiyah. Wa uluhiyatih, demikian pula terutama yang ininya sifat uluhiyah, hanya dialah yang berhak disembah. Wa asma'ihi wa sifatih, juga beriman kepada nama-nama dan sifatnya, menyelisihi orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah, Kullabiyah dan Maturidiyah itu. Tayyib. Kemudian wal iman bi rasulih, dan iman kepada rasulnya, bi ta'atihi fima amar, iman pada rasul mencakupi 4 perkara. Pertama, menaati beliau di dalam perintahnya, wajtinabi. Tayyib. Ini kurang ya.
wajtinabi manaha anhu wa zajar, atau wajtinabi wajtinabi manaha, harusnya gitu ya. Menjauhi apa yang Nabi larang. Iya, enggak disebutkan apa maf'ul bihnya. Allah yahdini. Manaha anhu wa zajaran, dan perkara yang Nabi mencegah kita darinya. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan Nabi, yaitu mengakui kebenaran Nabi di dalam perkara yang beliau ceritakan, yang beliau khabarkan. Tidak seperti ucapan tokoh besar Ikhwanul Muslimin di masa lampau, siapa itu, Hasan At-Turabi, mengatakan berita dari dokter kafir lebih saya percaya daripada berita Nabi terkait dengan masalah lalat yang jatuh ke bejana air itu. Na'udzubillah. Baik. Wa ta'assi bi sunanih, dan meneladani sunnah-sunnah beliau. Fa kullu dzalika min alamatil id'an, maka ini semua 4 perkara ini adalah termasuk dari tanda-tanda ketundukan kita. Id'an, ketundukan, wal khudu' yang bersama ya. Tunduk, atau id'an kita artikan patuh, dan tunduk. Wah, ini juga kacau ini tulisannya ini. Li rasuli rabbil alamin. Ini yang nulis ngantuk. Iya, ataukah sebaiknya sinnya aja kita buang. Li rabbil alamin, itu lebih sesuai ya. Cuma lamnya harus hilang satu. Ini salah banyak. Iya, li rabbil alamin harusnya. Li rabbil alamin. Wah, salah. Qala Imam At-Tabari rahimahullah, bi qaulihi tu'minuna billah wa lam yaqul an tu'minu. Ya, kenapa tidak ada an di situ? Padahal ini sebagai khabar istilahnya ya. Khabar dari pertanyaan. Thayyib, li'annal Arab idza fassaratil ism, karena orang Arab jika mentafsirkan suatu isim bi fi'il, dengan suatu fi'il, tusbitu fi tafsirihi an ahyanan, terkadang memang menetapkan lafaz antuk mina, misalkan seperti dalam hadis-hadis antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ada an terkadang. Wa tatruhuha ahyanan, terkadang membuang an. Biasa bahasa kita sendiri terkadang suka ringkas. Kita sendiri suka meringkas. Orang Arab pun juga suka meringkas. Maka tidak heran Allah menggunakan pola ini. Memang ini pola yang ma'ruf di dalam bahasa yang fasih. Baik. Fataqulu lirrajul, Anda berkata kepada seorang lelaki, kalau wanita ya mungkin dengan wanita misalkan, halaka fi khairin taqumu bina ila fulan fana'uduh, apakah engkau mau melakukan suatu kebaikan? Asalnya kan antakuma bina, yaitu Anda berdiri bersama kami menuju ke si fulan untuk kita menjenguknya. Ya, annya tahu-tahu dibuang. Halaka fi khairin antakuma, ya asalnya ada an. Antakuma ila fulan fana'uduh, engkau berdiri menuju ke si fulan, kemudian kita jenguk dia sama-sama. Bi an wa bi tarhiha, dengan an dan juga dengan membuang an. Jadi dua-duanya tak masalah. Mau ini mau itu tidak masalah. Selesai dari tafsir At-Tabari. Wa qala al-Imam Sa'di rahimahullah, wa minal ma'lum, termasuk dari perkara yang telah diketahui, annal iman tam, bahwasanya iman yang sempurna, yang lengkap, huwa at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti, yaitu mengakui secara pasti kebenaran bima amarallahu bitasdiq, terhadap perkara yang Allah memerintahkan kita untuk membenarkan itu. At-tasdiq bihi al-mustalzimu li a'malil jawarih, dan iman selain tasdik juga mengharuskan kita mengerjakan amalan-amalan anggota badan, bukan hanya iman di hati tapi malas ibadah, bukan. Wa min ajalli a'malil jawarih, termasuk dari amalan anggota badan yang paling agung adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Lihat juga Nadmud Durar. Ayo, kita habiskan halaman ini ya. Wa qaulullahi ta'ala wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, yakni wajahidu fi sabilillah, dan hendaknya kalian berjihad di jalan Allah
lima fihi minal khatari wal masyaqqah, karena di dalamnya, kenapa dikatakan jihad? Karena ada bahaya, ada kesulitan, wad darar, kerugian. Si darar pun bahaya juga. Wa dzalika min a'zami bayanin li sihhati imanikum. Dan amalan ini termasuk bukti penjelasan yang paling agung tentang benarnya iman kalian. Dibuktikan dengan siap berkorban untuk Allah. Ala sabilit tajdid, dengan pola pembaharuan. Masalah iman jelas sudah beriman, yaitu dengan syahadat dan sebagainya. Tapi Allah ingin kita memperbaharui iman kita. Wal istimrar, dan melanjutkan, meneruskan iman kita. Bi amwalikum, dengan harta benda kalian. Wa qaddamahallahu ta'ala, Allah Ta'ala mendahulukan lafaz harta benda kalian fi dzikr, dalam penyebutan li izzatiha fi dzalika zaman. Izzah boleh jadi artinya adalah sangat mulia, atau izzah artinya adalah susahnya dicari. Baik, susahnya dicari di zaman itu, tapi rela dikorbankan. Muslimin rela mengorbankannya. Wali annaha qiwamul anfusi wal abdan, dan juga karena harta benda adalah penegak jiwa dan badan. Iya, tanpa makanan asasi sebentar lagi mungkin kita akan binasa secara umum ya istilahnya. Memang perlu harta benda, namanya manusia, kita bukan malaikat. Walamma qaddamal qiwam, tatkala Allah sudah mendahulukan penyebutan penegak jiwa dan badan, atba'ahu alqa'ima bih. Kemudian Allah menyusulinya dengan siapa yang mengurusi ini, yang mengurusi harta. Faqal wa anfusikum, yaitu jiwa-jiwa kalian. Qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzakarul amwal awalan. Pertama kali Allah menyebutkan harta benda. Li'annaha allati yubda'u biha fil infaq, karena dialah yang dimulai. Yaitu dimulai dengan itu di dalam infak. Asal infak kan dengan harta ya, asalnya. Baik, seperti yang dijelaskan oleh Ali Al-Qari. Selesai dari tafsir Al-Qurtubi. Wa qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, falihada qal, maka dari itu Allah mengatakan wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, yaitu bi antabzulu nufusakum wa muhjakum. Kalian mencurahkan, ya memberikan jiwa-jiwa kalian, sisa muh juga jiwa sebenarnya. Ya, semua jiwa kalian dan diri, ya gitu aja ya. Jiwa kalian dan diri kalian. Limusadamati a'da'il Islam, untuk berbenturan dengan musuh-musuh Islam. Wal qasdu, niatnya, maksudnya nasrudinillah, menolong agama Allah. Bukan untuk mengagungkan diri sendiri agar dipuji, agar jadi pemimpin umat, bukan. Wa i'la'u kalimatih, meninggikan, memenangkan kalimat Allah. Wa tunfiquna ma tayassar, kalian menginfakkan apa yang dimudahkan, min amwalikum, dari harta benda kalian, fi dzalikal matlub, di dalam tuntutan tadi. Fa inna dzalik, karena sesungguhnya amalan tadi, walau kana karihan lin nufus, walaupun tidak disukai oleh jiwa, karih bermakna makruh, wazan fa'il bermakna maf'ul, syaqan 'alaiha. Wa in kana karihan lin nufus syaqan 'alaiha, walaupun tidak disukai jiwa dan terasa berat bagi jiwa. Fa inna dzalika walau kana, macam ada yang tak selesai ya. Coba nanti Anda lihat di asalnya insyaallah. Baik, apakah masih ada kelanjutannya kalam As-Sa'di ini? Ilahuna wallahu a'lam. Kelanjutannya nanti jam 10 insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.